Assalamualaikum, hai adik-adik sahabat anak juara. Bertemu lagi dengan Kadian. Hari ini kita akan membahas tentang penyebaran dan perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Adapun subbahasan yang akan kita bahas pada hari ini, satu, teori atau hipotesa masuknya agama Islam di Indonesia. Kedua, bukti masuknya Islam di Indonesia. Ketiga, teori masuknya agama Islam di Indonesia. Dan yang keempat, pengaruh Islam di Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu materinya. Masuknya Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi. Ada 3 teori hipotesa sumber masuknya Islam di Indonesia, yaitu 1. Hipotesa Gujarat. Hipotesa Gujarat dikemukakan oleh Snokhruganje. Berdasarkan hasil hipotesa Gujarat bahwa Islam di Indonesia berasal dari India, dengan ditemukannya sumber peninggalan batu nisan Malik al-Saleh yang mirip dengan nisan dan makam yang dibuat di Kambai, Gujarat. Kedua, hipotesa Arab. Hipotesa Arab dikemukakan oleh Hamka bahwa Islam di Indonesia berasal dari Arab dan Madinah dan dibuktikan dengan adanya aliran Syafi'i di Indonesia. Ketiga, hipotesa Persia. Hipotesa Persia dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat bahwa Islam berasal dari Persia. Ini dibuktikan dengan penggunaan gelar syekh bagi raja sama dengan di Persia. Adapun bukti sumber masuknya Islam di Indonesia berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Bukti sumber masuknya Islam di Indonesia yang berasal dari dalam negeri ditemukan adanya peninggalan arkeologis, yaitu berupa batu nisan Fatimah pada tahun 1082 Masehi di Gresik dan batu nisan Malikul Saleh pada tahun 1297 Masehi. Adapun bukti sumber masuknya Islam yang berasal dari luar negeri berupa catatan perjalanan yang terdiri dari laporan dinasti Tang pada abad ke-7 Masehi. Ditemukannya adanya pedagang Arab di pantai barat Sumatera atau Baros. Yang kedua, catatan Marco Polo pada abad ke-13, di mana Marco Polo pernah mengunjungi Samudra Pasai dan menemui masyarakat Muslim di Perlak. Ketiga, adanya catatan Ibnu Battuta pada abad ke-14 Masehi, bahwa Ibnu Battuta mengunjungi kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13. Yang keempat, ada catatan Mahuan. Sekitar abad ke-15, kota-kota di Pantura sudah banyak perkampungan Cina Muslim. Dan yang terakhir ada catatan Tommy Pires pada abad ke-16 bahwa Islam menyebar pada abad ke-16 di Malaka, Sumatera, dan Jawa. Sekarang kita masuk ke subbahasan yang ketiga, yaitu teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia yang pertama, syarat masuknya Islam sangat mudah diterima dikarenakan 1. Tidak ada paksaan. Kedua, penyebaran Islam dilakukan secara damai. Ketiga, syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Adapun teori masuknya Islam di Indonesia yang kedua, yaitu melalui saluran penyebaran. Melalui saluran penyebaran bisa melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Dan salah satu yang menyebarkan ajaran agama Islam melalui kesenian adalah para wali, khususnya yang lebih kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam melalui kesenian dengan menggunakan pertunjukan wayang yang sesuai dengan karakter asli Indonesia. Next, kita memasuki materi subbahasan yang terakhir. Materi subbahasan yang terakhir ini, kita membicarakan tentang pengaruh kebudayaan Islam. Pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia mempengaruhi di segala aspek bidang, baik bidang politik, pendidikan, arsitektur, kehidupan sosial, sastra, dan kesenian. Dalam bidang politik, adanya penggunaan gelar sultan bagi para bangsawan. Dalam bidang pendidikan, adanya pesantren. Dalam bidang arsitektur, terdapat bangunan masjid seperti peninggalan di Jawa Tengah, yaitu Masjid Menara Kudus. Di Aceh adanya Masjid Baitur Rahman. Kemudian adanya keraton, makam, dan nisan. Dalam bidang kehidupan sosial, terdapat melemahnya penggunaan sistem pelapisan sosial, yaitu berupa kasta. Dalam bidang sastra, terdapat hikayat dan babat. Dalam bidang kesenian, adanya gamelan dan kaligrafi. Kemudian juga ada pertunjukan wayang dengan menggunakan karakter asli Indonesia. Dan salah satu yang menyebarkan ajaran agama Islam melalui kesenian adalah para wali yang khususnya lebih kita kenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu salah satunya adalah Sunan Kalijaga.
Oke, adik-adik sahabat NF Juara, sampai di sini dulu pembahasan tentang penyebaran dan perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Stay safe and healthy.